Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Eldarni MPD. Saya di sini akan mempresentasikan tentang gagasan inovasi pendidikan nasional Indonesia agar peserta didik dapat berkembang ketiga kecerdasan IQ, EQ, dan SQ untuk menghasilkan generasi unggul. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vividiarti dengan NIM 24006112. Baiklah, di sini langsung saja kita masuk ke materi pertama. Inovasi pendidikan nasional Indonesia bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual peserta didik. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menekankan pentingnya pendidikan yang holistik dan berkarakter. Dalam konteks ini, paradigma merdeka belajar menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Pendidikan yang inovatif diperlukan untuk mengatasi tantangan sistem pendidikan yang cenderung berorientasi pada IQ semata, tanpa mengembangkan kreativitas dan nilai-nilai emosional serta spiritual. Oleh karena itu, kurikulum harus dirancang agar mencakup aspek-aspek tersebut sehingga peserta didik tidak hanya unggul dalam akademik tetapi juga memiliki keterampilan sosial dan emosional yang baik. Implementasi inovasi pendidikan melibatkan peran aktif guru sebagai agen perubahan. Guru diharapkan mampu menerapkan metode pembelajaran yang variatif dan menyenangkan serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Dengan demikian, siswa dapat belajar dengan lebih efektif dan mengembangkan potensi diri mereka sehingga lebih maksimal. Selain itu, kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat juga sangat penting dalam mendukung inovasi pendidikan. Lingkungan yang suportif akan mendorong siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka serta membentuk karakter yang kuat. Dengan pendekatan ini diharapkan generasi muda Indonesia dapat menjadi pemimpin di masa depan. Selanjutnya ada pengertian IQ, kecerdasan intelektual atau intelligence quotient yang selanjutnya disingkat dengan IQ telah dipelopori oleh ahli psikologi yang bernama William Strom pada tahun 1912 di Jerman. Kemudian dilanjutkan dengan seorang ahli psikologi yang bernama Lewis Mendelssohn Terman di Universitas Stanford, Amerika pada tahun 1916 dengan resmi digunakan dengan istilah IQ. IQ sendiri yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam berpikir secara abstrak. Kemampuan tersebut juga dapat memecahkan masalah dengan menggunakan berbagai macam simbol verbal yang disertai dengan kemampuan belajar untuk menyesuaikan diri dengan pengalaman-pengalaman hidup yang dijalaninya. Pengertian ini terkait dengan istilah intelektual, di mana intelektual secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu intellectual. Kata intelektual itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti, yakni cerdas, berakal, dan cendekiawan. Mempunyai kecerdasan yang tinggi, berpikiran cernis dalam ilmu pengetahuan dan totalitas. Sedangkan secara istilah terdapat ragam makna yang diberikan, misalnya ada kata intelektual, bisa disebut juga dengan cendekiawan yang menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya pengertian IQ. IQ kependekan dari emotional quotient dalam bahasa Indonesia diistilahkan dalam kecerdasan emosional. Pengertian IQ terkait dalam pengertian kecerdasan dan emosi secara umum. IQ didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang dalam merasakan dan memahami. Selain itu, kemampuan untuk menerapkan daya dan kepekaan yang dimiliki tersebut secara efektif sehingga menjadi sumber energi bagi diri sendiri, menjadi sumber informasi, relasi, dan koneksi dan pengaruh-pengaruh yang bersifat manusiawi. Selanjutnya ada pengertian SQ atau kecerdasan spiritual.
Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa. Ia adalah kecerdasan yang dapat membantu kita menyembuhkan dan membangun diri kita secara utuh. Kecerdasan spiritual adalah kesadaran yang dengannya kita tidak hanya mengakui nilai-nilai yang ada, tetapi secara kreatif menemukan nilai-nilai baru. Kecerdasan spiritual bukan doktrin agama mengajak umat manusia untuk cerdas dalam memilih dan memeluk salah satu agama yang dianggap benar. Kecerdasan spiritual sebagai bagian dari psikologi memandang bahwa seseorang yang taat menjalankan ritual agama belum tentu memiliki kecerdasan spiritual. Selanjutnya ada tujuan pendidikan. Salah satu tujuan utama dari pendidikan adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini diharapkan mereka yang memiliki pendidikan yang baik dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian mandiri, dan menjadi pribadi yang tanggung jawab, sesuai yang diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985. Tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan tanggung jawab terhadap bangsa. Yang kedua ada menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratif serta bertanggung jawab. Yang ketiga ada Undang-Undang MPRS Nomor 2 Tahun 1960. Sesuai dengan MPRS Nomor 2 Tahun 1960, tujuan pendidikan adalah untuk membantu manusia yang memiliki jiwa Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendakinya oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada Gagasan Inovasi Pendidikan Nasional Indonesia untuk pengembangan IQ, EQ, dan SQ. Yang pertama ada membuat inovasi yang berfokus membuat lingkungan yang sportif, membuat kebebasan akan hal yang diminati murid. Berdasarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam buku Merdeka Belajar, yang merupakan inspirasi dari inisiatif Menteri Pendidikan Nadiem Makarim untuk mengembangkan otoritas pengelolaan pendidikan kepada pemerintah daerah dan sekolah, adalah dasar kebijakan Merdeka Belajar yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Alasan-alasan dibalik kebijakan Merdeka Belajar adalah sebagai berikut. 1. Hingga saat ini peraturan-peraturan dalam dunia pendidikan umumnya bersifat kaku, seperti peraturan ujian nasional, rencana peraturan pelaksanaan, penggunaan dana dan bantuan operasional sekolah atau BOS, dan lain-lain. Namun peraturan tersebut terbukti tidak efektif dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang selanjutnya ada pengembangan kurikulum holistik. Yang peran pertama IQ, integrasi pembelajaran berbasis STEM, sains, teknologi, teknik, dan matematika untuk meningkatkan kemampuan berpikir logis dan inovatif. Yang kedua ada IQ, mata pelajaran pendidikan karakter dan pengelolaan emosi yang menjadi bagian wajib kurikulum. Yang kedua ada pembelajaran kontekstual dan berbasis proyek. Pembelajaran kontekstual atau contextual learning dan pembelajaran berbasis proyek merupakan metode yang sangat relevan dan aktif dalam pendidikan abad ke-21. Kedua pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif siswa
pengembangan keterampilan berpikir kritis, serta hubungan antara teori dan praktik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ini siswa dilibatkan dalam proyek kolaboratif yang mencakup analisis data, IQ, diskusi kelompok, EQ, dan refleksi moral atau spiritual, SI. Yang ketiga ada pemanfaatan teknologi pendidikan. Peran untuk IQ, pemakaian aplikasi edukasi berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk mengembangkan kemampuan akademik. Yang kedua ada EQ, platform digital untuk simulasi pengelolaan konflik dan empati. Yang ketiga ada SQ, media pembelajaran yang menyediakan konten nilai-nilai spiritual dan moral. Selanjutnya ada pendidikan berbasis karakter dan nilai kearifan lokal, mengintegrasikan filosofi lokal seperti gotong royong dan kebijaksanaan tradisional ke dalam pembelajaran tematik. Yang kelima ada penilaian holistik, penilaian berbasis portofolio yang mencakup kognitif, afektif, dan spiritual. Yang keenam ada pengembangan kurikulum holistik, mengintegrasi mata pelajaran dengan fokus pada pengembangan kecerdasan IQ, EQ, dan SQ. Yang ketujuh ada metode pembelajaran inovatif, menggunakan metode pembelajaran yang berbasis proyek, kolaborasi, dan pengalaman langsung. Yang kedelapan, evaluasi berbasis kompetensi, menggunakan evaluasi yang berfokus pada pengembangan kompetensi dan kecerdasan. Yang kesembilan, ada pengembangan guru profesional, mengembangkan kemampuan guru melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Yang 10 ada penggunaan teknologi pendidikan, menggunakan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Yang 11 ada pengembangan lingkungan belajar, membangun lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan mendukung, dan menyediakan sarana dan prasarana sehingga lingkungan belajar dapat berjalan dengan lancar. Yang ke-12 ada penglibatan orang tua dan masyarakat, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan anak, supaya anak dapat berkomunikasi atau berinteraksi. Kesimpulan dari materi ini adalah inovasi pendidikan nasional Indonesia bertujuan untuk mengembangkan 3 kecerdasan seperti IQ, EQ, dan SQ. IQ berfokus pada kemampuan kognitif yang penting untuk pencapaian akademis, sementara EQ menekankan pengelolaan emosi dan interaksi sosial yang krusial untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Sedangkan SQ di sisi lain menambahkan dimensi spiritual dan moral, membantu siswa untuk menemukan makna dalam pendidikan dan kehidupan mereka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.